setelah anak lahir muncul 4 masalah. Apa masalahnya? Anak misal saja fulanah dengan fulan lakukan perbuatan buruk, lahir misalnya X ini nanti saat dinikahkan maka dibintikan, karena perempuan tadi kan, bintikan pada ibunya. Imam Syafi'i dan madhab Imam Malik, madhab Imam Abu Hanifah, bahwasanya menikahnya orang yang hamil, ada orang zina, Zaid zina sama Sri misalnya, sebelum nikah sudah kumpul kebo, terus kemudian Sri itu hamil. Kalau menurut anda itu Zaid rabi dengan Sri sebelum hamilnya lahir itu boleh apa enggak? Apa hukum menikah setelah hamil? Sepakat 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahwa orang yang hamil kalau dinikahkan oleh Pak Kua nikahnya sah. Hukum negara, hukum agama, nikahnya sah, tidak ada permasalahan. Yang tidak masalah jangan dipermasalahkan. Nikahnya apa hukumnya? Nikahnya apa hukumnya? Nikahnya apa hukumnya? Sah. Lalu masalahnya di mana? Setelah anak lahir muncul 4 masalah. Apa masalahnya? Anak itu tidak boleh pakai bin bapaknya. Lalu pakai bin siapa? Bin emaknya. Malulah pakai bin emaknya. Satu-satunya yang pakai bin emak cuma satu, Isa ibnu Maryam. Yang lain mana ada? Malu pakai bin emaknya. Apa boleh buat? Begitu hukum Islam. Kalau mau nikahkan nanti lahir anak pakai bin emaknya. Yang kedua, kebetulan anak itu lahir laki-laki, anak hasil zina, lahir laki-laki. Setelah itu lahir adiknya perempuan, adiknya perempuan, adiknya perempuan, adiknya perempuan. Maka abang yang laki-laki hasil zina tadi tidak bisa menjadi wali bagi adik-adiknya. Kenapa tidak bisa jadi wali? Karena mereka saudara seemak, saudara seemak, saudara seibu, tak bisa jadi wali. Yang bisa jadi wali adalah saudara seayah. 3, mati si bapak, anak tak dapat harta warisan. Kenapa? Mereka tidak ada hubungan nasab. Orang yang mendapat warisan hanya karena ada hubungan nasab. Yang tak ada hubungan nasab tidak saling mewarisi. 4, kebetulan anak hasil zina itu anak gadis 25 tahun, dia pun tumbuh menjadi anak yang gadis cantik jelita, dipinang anak lajang sampai masanya mau menikah, maka si bapak tak bisa mewalikan anak itu karena itu bukan anaknya. Lalu siapa walinya? Walinya adalah wali hakim. Datangi Pak Kua 25 tahun yang lalu. Pak Kua, ya, saya mau bicara dengan bapak nih 4 mata, masalah masa lalu saya 25 tahun yang lalu. Kata Pak Kua, jangankan 4 mata, 3 pun bisa. Apa masalahnya? Saya ni tak baik Pak Kua, saya ni orangnya tak baik Pak. Apa tak baiknya? Sekarang saya baru baik, dulu saya ni setan. Kata Pak Kua, memang nampak saya masih ada bibit-bibitnya lagi. Jujur, maka perempuan itu yang mewalikannya adalah wali hakim. Begitu kata Nabi, fasultan hakim waliyun man la waliyalaha, menjadi wali bagi perempuan yang tak ada walinya. Istayah dia, rambutnya sudah diambil, darahnya sudah diambil, air liurnya diambil, rambut, darah, air liur bawa ke Singapura, dekat dari sini, tes DNA, tes. Setelah tes positif, ini anak anda, tunjukkan. Ini anak saya Pak Ustaz. Siapa yang bilang itu anak kamu? Nih Lee Kuan Yew yang bilang. Tak laku mas bro, dalam Islam DNA tak laku. Lalu yang laku itu apa? Akad. Salah saya apa? Udah dijelaskan, tak juga tahu dia salahnya. Apa salah saya?
Mau tahu kamu apa salah kamu? Apa? Kamu mencoblos sebelum hari H. Itu salah kamu. Baru kamu tahu. Kembali, teman-teman sekalian, anak yang lahir dari hasil proses pergaulan yang tidak dibenarkan oleh agama kita, perzinahan dan sebagainya, itu anaknya tidak menanggung dosa kedua orang tuanya. Ya, maaf, saya sangat tidak sepakat dan tidak dibenarkan menyebut anak haram. Yang haram perbuatan bapak ibunya. Kalau dia bisa memilih sebelum lahir, bisa pilih. Ya Allah, jangan lahir dari situ ya, kan? Bisa dia memilih, tapi kan takdirnya mengatakan dia seperti itu. Teman, perbuatan orang tuanya haram. Berarti ya? Di orang tua menanggung dosa dari perbuatannya, dan kita bermohon pada Allah supaya bertobat dia, kan? Kemudian statusnya sekarang anaknya kemudian dinikahi atau menikah dengan orang lain, nasabnya yang benar dinasabkan kepada ibunya. Di bapaknya di sini tidak mendapatkan bagian dari nasabnya. Ya, misal saja fulanah dengan fulan lakukan perbuatan buruk, lahir misalnya X ini nanti saat dinikahkan maka dibintikan, karena perempuan tadi kan, bintikan pada ibunya, binti pada ibunya. Dan jangan kaget dengan kalimat binti pada ibu, seperti bin pada ibu, itu nggak ada masalah. Bin pada ibu, bin itu anak laki-laki Pak, anak laki-laki. Ya, bin bukan yang lagi ramai sekarang ya. Baik, bin itu anak laki-laki Isa bin Maryam. Isa anak laki-lakinya Maryam. Jelas ya? Ya nggak ada yang salah di situ. Termasuk misalnya Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah anak perempuannya Abu Bakar. Kalau pengen dinisbatkan pada ibunya, Aisyah misalnya binti misal Ruqayyah misal saja kan. Aisyah anak perempuannya Ruqayyah misal, ya. Jelas di sini? Tapi jalur untuk bin dan binti itu disalurkan kepada bapak untuk generasi nasab terkait dengan waris di sini. Hanya dalam kondisi ini karena bapak diberi pelajaran oleh agama supaya tidak macam-macam, menganggap ringan hukum, maka sebagai pelajaran bin dan bintinya tidak dinasabkan pada bapaknya, tapi kepada ibu yang telah melahirkannya. Ya, sebagai gambaran bahwa perjuangan ini ibunya, kan? Walaupun keduanya berbuat dosa, nasab kepada bapak diberikan efek jerah. Nggak boleh kepada bapak, cuma kepada ibu saja. Walaupun nanti bapaknya di situ masih diperkenankan memberikan nafkah bagi anaknya dan seterusnya. Sekarang bagaimana status pernikahannya? Kalau tidak diketahui dengan binti ini, sepanjang jelas orangnya, jelas keadaannya, maka ma'fu anha pada dirinya. Ma'fu anha. Walaupun ada yang tasyaddud itu ketat, mengatakan akadnya mesti diulang, tapi tidak menggugurkan proses nikah sebelumnya. Ya, maksudnya dia tetap berjalan, hubungannya baik, dan hubungan suami istrinya dinilai sah secara hukum, karena dalam keadaan dia ma'fu anhu. Orang yang ma'fu anhu termaafkan karena tidak tahu hukum, maka termaafkan hukumnya. Dan dianggap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun akadnya mau diulang, misalnya diulang seketika, dibintikan misalnya kepada binti ibunya, maka akad yang diulang ini tidak menggugurkan status amal soleh keduanya dan tidak menjadikan amalan interaksi keduanya dalam berhubungan seksual dinilai sebagai amalan yang menyimpang. Tetap sah dia hukumnya. Ya. Kiasnya kepada Quran surah kedua Al-Baqarah dari ayat 143 sampai 144, posisi paling kiri di sebelah bawah. Ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'u rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai. Sampai ke ujung ayat wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Jadi ada orang-orang, teman-teman sekalian, yang ketika Nabi SAW bersilaturahim ke rumah Ummul Bashar dalam suasana siang, sebagian rombongan ikut Nabi, sebagian besar tinggal di Madinah. Ketika sampai kemudian ke tempatnya Ummul Bashar di Jamu ini, tiba waktu zuhur, Nabi sholat. Kiblatnya pada saat itu masih menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina. Saat tengah sholat itulah turun ayat tadi. Turun ayat tadi dari 143 sampai 144. Ya, tayyib. Ketika turun itu tiba-tiba, ya, Nabi SAW berputar 180 derajat. Jadi kalau ini posisinya Nabi SAW, ini makmum di belakang, Nabi berputar 180 derajat, makmum pun berputar ke belakang Nabi. Sehingga bagian dari sisa rakaat salatnya menghadap ke arah Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Jelas ke sini? Baik, saat berputar inilah kemudian menjadi dua kiblat di masjid itu. Kiblat pertama dimulai rakaat salat ke Masjidil Aqsa, kiblat kedua ke arah Masjidil Haram. Sampai hari ini disebut dengan Masjid Kiblatain. Masjid dua kiblat, ya. Jelas ke sini? Yang jadi persoalan, ketika ini kembali ke Al-Madinah Al-Munawwarah kepada sahabat-sahabat yang tidak ikutan tadi menyebar informasi. Tayyib. Loh, mereka bertanya, kami sudah sholat zuhur nih, kiblatnya masih menghadap ke Baitul Maqdis, kami belum tahu ada ayat itu turun. Bagaimana status sholat kami? Apakah dosa karena salah kiblat? Diterima nggak amalnya? Maka turun kalimat wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan, artinya mengabaikan amalan yang dilakukan karena iman.
Tadi insya Allah akan dilakukan karena iman, karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala terjadi, dilakukan dengan penuh syariat Islam, walaupun ada sesuatu yang tidak diketahui itu masuk dalam kategori ma'fu anhu di situ. Allahu taala a'lam bissawab. Semoga Allah berikan kemuliaan pada Anda dan keluarga. Hukum. Ada orang zina, Zaid zina sama Sri misalnya, sebelum nikah sudah kumpul kebo, terus kemudian Sri itu hamil. Kalau menurut Anda itu Zaid rabi dengan Sri sebelum hamilnya lahir itu boleh apa enggak? Enggak, kalau ada di sini, kalau pacaran kecelakaan hamil itu dikawinkan apa enggak? Dikawinkan, kan ada di sini. Kau setuju, Mas? Setuju hamilnya atau setuju kawinnya? Apa? Oh, dikawinkan. Oh, tidak. Setuju? Dikawinkan. Itu alasannya masuk akal. Nah, dikawinkan itu harus sama yang menghamili atau orang lain? Menghamili itu dikawinkan. Kalau yang menghamili minggat, boleh nggak dikawin orang lain yang tidak menghamili? Orang semenikah boleh. Nah, cara kamu, Mas? Boleh, bicara saya boleh. Cara kan? Nggak boleh. Yakin? Loh, kan dah. Lagi kau nak bingung kok. Mulai mereka khusyuk ini gitu. Semua ulama itu berpendapat boleh, karena orang yang hamil tanpa nikah sahih itu tidak punya iddah. Iddah itu kalau ada nikah sahih. Kalau ada nikah sahih maka iddah. Nah, dengan dia kawin itu artinya Anda menjadikan dia yang punya tradisi seks bebas, maniak seks, menjadi seksnya syar'an karena nikah. Nah, kalau alasannya halal itu karena supaya tidak zina, supaya nikah, dinikahi yang menghamili atau enggak itu sama-sama boleh, karena supaya cepat halal.
Sama itu juga ulama fatwanya gitu. Kalau Anda menghalangi nikahnya dia, berarti Anda membiarkan dia dalam perkempulan perkawinan ke zina. Ya soal anaknya tadi, bahkan di kawin yang menghamili pun tidak nasab ke bapaknya karena produk tidak nikah apa? Tidak nikah sahih. Mizan Kubro, kitab yang dikarang Imam Syaroni itu membicarakan itu detail. Bahkan beliau punya sanad ila Rasulillah bahwa saat itu Nabi komentar orang yang sudah nikah kecelakaan sudah hamil, kemudian Nabi dikasih tahu bahwa sekarang sudah nikah. Itu Nabi ngendikannya itu unik. Alhamdulillah Nabi senang. Qad kharaja min sifahin ila nikah. Bagus, dua orang itu sudah keluar dari tradisi zina, sekarang ke tradisi nikah. Dan Nabi tidak menghentikan rajam, tidak menghentikan had. Itu menunjukkan bahwa tidak semua dalam sejarah Islam itu semuanya diperlakukan sama. Nabi mau komentar qad kharaja min sifahin ila nikahin. Dua orang ini sudah keluar dari tradisi zina ke tradisi nikah.